seperti apa, Bu? Ya, salam kenal buat semua timnya Bu Indari yang menurut saya Ibu Indari yang luar biasa ya, banyak menginspirasi, bisa ngumpulin berapa Bu? 120.000 ya? Member, ya, 20.000 member. Ya itu nggak main-main ya, itu satu hal yang besar. Saya tahu Ibu Indri sejak lama, jadi seorang yang sangat luar biasa yang jarang sekali ya. Saya sendiri mungkin memperkenalkan, katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang. Jadi sebetulnya saya sendiri, bapak saya dari Pangalengan, jadi kira-kira 60 km dari kota Bandung. Itu satu desa yang terkenal dengan pertanian. Jadi bapak saya itu lebih ke pertanian, peternakan, berternak ayam, ya. Dan di sanalah kami memulai. Jadi ibu saya tuh ibu bapak saya tuh punya 7 anak. Saya anak kelima dari 7 bersaudara. Dan betapa sulitnya kehidupan di pertanian waktu itu. Saya lahir 57 tahun lalu, dan itu sulit sekali. Dan petani itu malah saya dengar juga ada sebagian yang masih terikat oleh ijon. Itu satu lingkaran yang sangat berat sekali, sehingga kami rebutan dengan ijon gitu loh, keluarga. Sedangkan yang membutuhkan makan dengan ijon itu rebutan. Nah, inilah awalnya saya sendiri betapa rindunya bahwa Indonesia harus mendunia. Dan khususnya juga untuk orang-orang Indonesia, saya sangat yakin bisa untuk menjadi internasional itu nggak masalah. Yang jadi fondasi dari kita semua adalah kita harus punya karakter yang betul-betul berharga. Sebentar mungkin nanti Ibu In saya juga ingin share tentang yang 7 Habit. Itulah buku yang mengubah hidup saya juga. Bagaimana saya mempunyai kerinduan yang sangat untuk membuat sebuah kota, kota bintang 5 dengan harga kaki 5. Jadi saya ingin mengajak semua, ayo ini negeri kita cintai, ayo kita bersama-sama gitu. Masalah yang harus kita hadapi adalah masalah mental. Jadi di 7 Habit ini mengajarkan bagaimana kita tidak mempunyai mental recehan, tapi kita harus mempunyai mental seorang juara, mental seorang pemenang. Jangan banyak alasan. Seorang yang berhasil selalu akan berpikir bagaimana dia mencari jalan keluar. Ada 1000 cara menuju ke Roma. Jadi kita nggak usah takut dengan masalah. Karena orang yang sukses adalah orang yang kenyang dengan masalah. Artinya apa? Pada waktu kita mempunyai masalah, kita nggak pernah give up. Kita mencari jalan keluar, kita belajar dan belajar, kita baca buku yang bermanfaat untuk membuat karakter kita terbangun. Karena ini nggak instan, semua harus dibangun atas dasar yang benar, gitu ya. Semua harus dibikin dulu. Bagaimana di Stephen Covey ini saya diajarkan tentang buku bagaimana saat kita disalahkan, bagaimana saat kita ada di dalam sebuah peti mati, ya. Apa yang akan orang bicarakan tentang kita di saat itu? Apakah orang menghujat kita? Atau justru membicarakan kita karena kita sudah bermanfaat saat kita hidup di dunia ini. Jadi itu adalah sesuatu yang memulai hidup saya, bahwa apa sih yang mau dikatakan oleh anak-anak kita, oleh keluarga kita, oleh orang tua kita, saudara-saudara kita saat kita di akhir hidup kita. Nah, ini sangat penting sekali. Ini menjadi fondasi. Sebab gini, sebetulnya Indonesia sangat berpotensi untuk kok kayaknya kondisinya ngeri banget ya gitu. Kok kondisinya COVID ya, waduh kita ngedengar ambulans ya, kita mendengar yang sakit, kita dengar yang itu dan ini. Kita harus punya mental seorang pemenang. Kita harus punya mental seorang juara. Karena kita harus yakin Indonesia adalah orang yang sangat kreatif dan di Indonesia akan terjadi pembalikan keadaan. Akan terjadi pengangkatan peradaban. Asal kita bersama-sama mengangkat Indonesia dengan apa yang kita punya. Dan Ibu Indari dengan saya baru tadi meeting di BNI, Business Network International, bagaimana kita harus saling membantu dulu. Orang yang kaya bukan orang yang duitnya banyak. Orang yang kaya itu kaya akhlaknya, kaya hatinya,
kaya pikirannya, kaya jiwanya, dan kaya mentalnya. Sebab untuk menuju internasional itu tidak susah, ya. Karena kami sendiri dari nol. Saya dengan suami juga membangun bisnis dari nol. Kami hanya menjadi orang yang bisa dipercaya orang. Dan kami tidak punya modal awalnya membuat sebuah perusahaan jewelry, ya. Tapi pada saat kami berkomitmen, kami menjadi orang yang berintegritas. Itulah orang kaya. Bukan berapa duit yang ada di tangan kita, berapa uang yang ada di kantong kita. Tapi saat kita berintegritas, itu karpet masa depan kita. Menjadi orang yang sungguh pertama kali dicari saat peluang itu ada. Tadi Bu Yandari bilang, pada saat Khadijah, Islamic jewelry akan kita buat, bukan berarti tidak jalan, belum ketemu caranya. Kan yang menemukan lampu juga 10.000 cara dia belum ketemu kan, 9.999 cara gagal, ada satu cara yang terjadi gitu. Saya yakin sekali dengan Ibu Indari itu ada klik dari awal ya Bu, dari awal kita ketemu ya. Dari autobiografi, dari mulai saya dengan Ibu Intu, banyak sekali hal-hal yang saya belajar banyak juga dari Ibu Indari. Dan waktu nggak hanya ya, waktu itu kita sempat bicara tentang Black Finance. Bagaimana orang Indonesia banyak yang salah tentang pola keuangan. Bagaimana itu di bukunya Robert Kiyosaki. Kenapa orang kaya tambah kaya, kenapa orang miskin tambah miskin. Bukan cerita tentang jumlah uang yang kita pegang. Tetapi itu bercerita tentang bagaimana memanage emosi kita. Bagaimana kita memanage apa yang kita punya dan mengelola dengan benar. Gitu loh. Karena seringkali manusia itu, kan yang kelihatan kan hanya 20%. 80% tidak kelihatan. Gitu loh. Makanya kenapa Titanic nabrak gunung es. Sebetulnya yang 80% yang di bawah itulah yang menentukan munculnya keluar 20%. Dan kita harus belajar. Sebentar saya akan sharing Bu In, boleh ya Bu In? Tentang yang Seven Coffee ini sangat mudah dicerna, nanti kita lihat ya. Dan kita harus pelajari karena waktunya hanya sedikit sekali. Kita harus belajar banyak tentang buku, apalagi dengan sekarang ini Ibu Indari kan sudah mementori ya, bahwa buku itu membawa kita ke mana-mana, ke dunia yang luas sekali gitu loh. Dengan adanya pandemik ini, apa yang kita pilih? Apakah kita mau menjadi gamers di sana? Apakah kita mau buang waktu kita dengan hal-hal yang tidak efektif gitu? Bisa aja, itu pilihan dari manusia. Tetapi orang-orang yang efektif di dalam hidupnya, orang-orang yang jadi tim kerja saya, selalu saya mengajak mereka untuk membaca buku ini dan mempelajari. Kalau kita baca bukunya cukup tebal, kira-kira 3 cm, dan itu cukup berat membacanya. Tapi buku Stephen Covey ini, Hidup yang Efektif, ini tolong disimak, tolong diulang-ulang. Saya sebetulnya sudah share ke Ibu In. Apakah share dari Ibu Indari atau dari saya, Bu In? Dari Ibu aja nggak apa-apa, langsung. Oke, saya bisa share ya, Bu? Bisa. Bisa. Oke, saya share dulu ya, sebentar ya. Sebentar, saya membukakan. Ini tolong disimak. Sebentar ya. Sebentar. Jadi banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang harus kita dapat sebetulnya ya dari setiap buku-buku. Buku yang saya reference, Think Big, berpikir besar dan tumbuh besar ya. Terus positive thinking. Terus saya membaca buku-buku positif karena itu menjadi fondasi kita. Bu In kayaknya nggak bisa tuh Bu In. Bisa ini nggak Bu In? Dari yang Bu In. Saya belum bisa share. Saya soalnya lagi merekam, Bu. Oh, sorry. Lagi rekam di podcast. Oke. Bisa buka yang dari Bu. Stop dulu ya, sebentar ya. Ya. Gini. Ya, oke. Nanti saya akan mungkin minta Ibu In untuk nanti share ya, Bu In ya. Tentang hidup yang efektif dan kita harus belajar. Jadi gini loh, Ibu-ibu, jangan pernah kita punya pemikiran gini. Siapa sih yang salah karena hidup saya begini?
apakah ibu saya, apakah bapak saya, apakah tetangga saya, apakah kucing saya, atau apapun. Tapi kita harus berpikir bahwa apa yang harus kita buat dengan kondisi yang sekarang ini. Banyak sekali orang pikir, siapa yang mau ditembak sama saya nih atas kesalahan kehidupan saya. Tapi saya sendiri berterima kasih dengan seluruh masalah yang seabrekan, ya, karena katanya kalau orang dipercaya banyak dituntut banyak, ya. Aduh, dengan adanya pandemik ini justru kita efektif ya, Zoom meeting bisa 4 kali, biasa nggak bisa kan? Ada perjalanan, Bu Yin merasakan ya, perjalanan kita harus ada kadang macet, ada ini, ada itu. Tapi dengan sekarang adanya Zoom meeting, kita bisa kemana-mana, bisa ke internasional gitu ya, bisa terbang nanti dengan yang Singapura, yang kemana-mana gitu loh. Dan ini sungguh indah sekali. Jadi ibu-ibu, saya berterima kasih untuk masalah yang saya hadapi setiap saat. Karena kenapa? Masalah itu tergantung kita menanggapinya seperti apa. Masalah itu sebetulnya adalah tangga untuk kita naik level. Kalau kita menanggapinya dengan benar, ya. Tapi kalau menanggapi dengan tidak benar, maka masalah itu akan menjadi bumerang untuk kita, menghabiskan kita. Misalnya satu contoh ya, satu contoh. Suatu hari saya difitnah seseorang. Lalu orang yang memfitnah saya itu menjelek-jelekan saya. Ya, ini kan sering terjadi juga ya. Lalu kita harus bilang sama diri kita sendiri, apa yang kamu pikirkan dengan orang itu? Sakit hati atau move on? Apa yang harus saya belajar? Lalu saya mulai berpikir, waduh gimana caranya ya orang itu supaya tidak bisa fitnah saya lagi. Lalu saya mulai berdoa, ya. Lalu tuntunan bahwa saya harus minta maaf sama orang yang memfitnah saya. Aduh, nggak terima dong. Masa sih dia fitnah saya minta maaf? Nggak cocok tuh, ya. Dengan kedagingan kita, sakit tuh buat daging kita, gitu loh. Tapi sebetulnya daging kita tuh harus dihabisin, karena daging kita itu seringkali mencelakakan kita. Dan waktu itu saya datang bukan dengan sukacita gitu, datang dengan berat hati untuk minta maaf. Tapi justru pada saat saya bisa mengalahkan kedagingan saya, ya, itulah saatnya saya minta maaf, orangnya jadi bengong. Sejak itu dia tidak bisa memfitnah saya lagi. Jadi saya rasa apa pembelajarannya? Ada dua, kita harus berpikiran benar gitu loh, dan keputusan benar gitu. Akhirnya masalah itu membawa pembelajaran buat saya, tangga saya naik level gitu loh. Dan ini saya banyak sekali belajar banyak ya dengan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Masalah itu menarik loh sebetulnya. Kita belajar dari, oh ternyata orangnya ada yang kayak gitu ya. Oh, ada yang berpikir gitu ya. Kasiannya orang itu tuh ya. Kenapa sampai begitu gitu loh. Untung gitu loh. Kita nggak jadi orang yang memfitnahnya kan. Bersyukur kan. Kita berterima kasih. Kita menjadikan semua masalah itu adalah pahlawan iman kita. Kita jadikan semua permasalahan itu menjadi sesuatu yang membuat kita banyak ilmunya menghadapi orang-orang yang sulit ya. Pernah juga saya marah-marahin pada waktu pandemik. Ya, pandemik itu kan luar biasa. Waktu pandemik, yayasan kami yaitu Yayasan Solusi Bersinar Indonesia. Ya, nah yayasan ini tiba-tiba mendapatkan kepercayaan ada 1.000 paket sembako yang dikirim. Waduh, kita bingung kan, nggak bisa keluar kan. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita mencari 50 titik di Kota Bandung dengan merata. Lalu kita bagikan setiap titik 20 bungkus. Dan 20 bungkus itu kami ajak namanya berbagi sangat berarti. 20 bungkus itu, ibu-ibu, si titik itu harus mencari komunitas orang-orang baik. Dan orang-orang baik itu mulai. Ada yang sembakonya dimasak, dibagikan ke tetangga, dia kumpulkan orang baik, kumpulin lagi. 20, Bu. Bisa jadi ada yang 750 paket, ada yang bayangin. Dengan kebaikan dan mengumpulkan orang-orang baik, saya yakin Indonesia akan terjadi sesuatu. Pembalikan keadaan, mengangkat peradaban. Itu yang penting kita punya hati yang baik, dan kita terus arahkan hati dan pikiran kita ke arah yang positif. Jadi jangan pernah mau berteman dengan yang negatif. Ya,
Kita tidak boleh ditentukan hidup kita oleh omongan orang gitu loh. Karena orang kan nggak bisa dikendalikan sama kita. Ya mau ngomong apa, mau mikir apa, kita nggak bisa ngomong gini, jangan ngomong kayak gitu dong, saya nggak suka kamu ngomong begitu. Nggak bisa juga kan. Mungkin orangnya tambah marah sama kita kan, tapi kita bisa mengendalikan perasaan kita. Inilah kira-kira fondasi-fondasi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemenang. Sekalipun kita anak seorang petani, sekalipun apapun kondisi kita, jangan jadikan itu sebuah alasan. Karena orang gagal selalu punya satu alasan, dan jangan pernah berpikir negatif. Saya pernah punya satu teman, dia punya pemikiran yang sangat negatif. Ya, dia bilang begini, saya mah memang orangnya nggak beruntung, saya mah orangnya sial. Apa yang kau pikirkan itu yang akan terjadi. Jadi bangun tidur, kita wajib mempunyai pikiran positif karena kenapa? 5 meter di sekeliling kita akan terpengaruh dengan aura positif kita. Kalau kita punya aura negatif, ya. Oke, Bu Vivi. Jadi kalau kita mau jadi pengusaha internasional, pasti yang pertama itu adalah kita harus punya aura positif, punya mental pemenang, kemudian juga kita mulai terhubung dengan teman-teman yang memiliki mental yang seperti itu juga, gitu ya, Bu Vivi ya? Betul, betul. Karena biasanya, Bu In, orang-orang yang punya mental yang sama akan berkumpul dengan orang-orang yang sama. Kita lihat aja, kelompok ya seperti kan kelompok-kelompoknya, kelompok apa ya? Kelompok-kelompok misalnya orang-orang yang senang dengan narkoba biasanya senang kumpul dengan orang-orang narkoba lagi kan. Tapi orang-orang positif juga senangnya dengan orang-orang yang positif. Orang yang senang baca buku, kumpulnya dengan orang yang senang baca buku. Gitu loh, Bu In. Ini pengalaman yang saya rasakan. Dan menjadi pengusaha internasional dalam artian gini, walaupun kondisi saat ini kita ada di misalnya nih di tangga, kalau Bu Vivi itu sering banget pakai kata tangga gitu ya, di tangga yang kedua, tapi mereka yang ingin menjadi pengusaha internasional, dia pasti sudah melihat tangga ke-10 gitu ya, dia begitu punya visioner untuk masa depannya. Apakah Bu Vivi juga seperti itu waktu masih menjadi seorang anak, seorang remaja, atau belum sampai menikah dan membangun bisnis? Sebetulnya untuk melihat tangga yang ke-10, Bu In, waktu itu kita sempat bahas juga ya, bahwa tadi kan kita dikasih baca buku Who's the Room, siapa yang ada dengan kita. Katanya dengan siapa kita bergaul, dengan yang punya penghasilan berapa, itu akan mempengaruhi kita. Ya, jadi kita kalau bergaul dengan orang-orang yang punya penghasilan, misalnya Bu Indri nih punya penghasilan 1 miliar 1 bulan, teman kita punya penghasilan 100 juta per bulan, si B 10 juta per bulan, kita tambah lalu bagi 10. Biasanya seperti itu. Jadi sebetulnya pada waktu saya SMA ya, itu memang Tuhan sudah kasih karunia untuk menjadi leaders. Dan kita harus mulai memilih teman-teman kita dengan siapa kita berteman, karena itu akan menentukan masa depan kita. Jadi untuk tentang sebuah visi itu saya sendiri gini, saya punya keyakinan saat saya ingin naik lantai kedua, maka saya harus berani berbuat baik untuk menambah nilai hidup saya. Ya kan setiap orang punya nilai hidup ya. Nah, pada waktu kita naik, berbuat kebaikan, nah pada saat seringkali orang merasa gini, saya sudah berbuat baik kok, saya sudah melakukan segalanya, tapi berhenti di bordes. Sehingga tidak melihat apa-apa gitu loh. Nah, ini harus terus sampai naik ke lantai, kita masih terus harus berbuat lagi sesuatu yang positif, sampai di lantai 2, baru kelihatan. Itu kira-kira Bu Ibu. Oh, baik. Oke, nah Bu Vivi, boleh nggak cerita awal Ibu kemudian bisa go internasional itu, step bisnisnya itu seperti apa? Apakah Ibu juga kemudian bernetworking dengan mereka yang ada di luar negeri, misalnya Ibu mau ke Perancis, kemudian berkawan dengan teman di sana, atau seperti apa stepnya, Bu? Jadi gini Bu, pada waktu kami mulai dari hal yang sangat kecil, kami itu sebetulnya kan mulainya dari toko emas kecil ya. Jadi toko emas kecil itu pada waktu itu kita Krismon 98.
Dan pada waktu Krismon, saya waktu itu suami saya itu produksi, saya sebetulnya sales ya 97 itu saya sales emas. Dan waktu itu saya ada bos emas. Tapi pada waktu Krismon semua tuh bos saya juga termasuk yang ke Malaysia gitu loh. Nah, pada waktu emasnya 57.000 lagi, akhirnya orang mencari saya kan, karena saya sales kan, mukanya yang kelihatan yang keluar gitu loh. Dan pada waktu mencari saya, terus saya minta suami saya mulai produksi. Suami saya mulai produksi, dari awalnya itulah integritas Bu In, itu penting dulu ya, karena kita untuk network itu nggak terlalu sulit, tapi yang penting fondasi tadi kita kuat dulu. Pada waktu berintegritas itu 98 itu produknya kami di Lebur itu nomor 1 tertinggi di Indonesia. Jadi kenapa bisa begitu? Karena memang kami tidak berjanji, kami takut untuk kami suami saya juga komitmen untuk melakukan misalnya emasnya 70% ya kita bikinnya 70% gitu loh. Nah, itu membuat pada waktu itu kita dipercaya banyak. Dan satu, komunitas itu penting sekali. Komunitas waktu itu saya mulai berani ikut pameran emas. Namanya ada satu asosiasi pameran emas Indonesia. Jadi itu pameran seluruh Indonesia maupun internasional. Digabung terbesar se-Indonesia. Apakah kita berani? Saya kan lulusnya SMA ya Bu In, jadi Inggris nggak bisa gitu loh. Terus juga ada ketakutan nggak? Ada ketakutan untuk ikut pameran, tapi kita harus berani mengalahkan diri kita sendiri. Kadang-kadang musuh itu diri kita sendiri. Nah, itu ikut aja Bu In, padahal itu masih kecil banget gitu ya. Nah, pada waktu kita ikut pameran itulah kita ketemu dengan distributor seluruh Indonesia, jadi bertahap ya, masuk, lalu kami mulai lagi gitu loh, ikut yang internasional gitu loh Bu In kira-kiranya. Oh, ya. Jadi lebih ke pada waktu mengikuti pameran-pameran itu baru ketemu buyernya gitu ya? Betul. Ada network. Ya, komunitas itu yang membawa kita. Sekarang ada di mana saja Bu untuk penjualan emasnya Bu? Sebetulnya saya pernah juga sampai ke Dubai, ke Amerika juga pernah, ke Hong Kong juga pernah. Jadi barang-barang kami itu sebetulnya cukup banyak ya tersebar ke luar negeri. Terus saya sendiri ingin juga mengembangkan di Indonesia karena Indonesia sebetulnya potensial banget ya untuk bisnis, dan ke luar negeri itu sebetulnya kesiapan juga diperlukan juga Bu In. Jadi sistem SDM-nya, orang-orang yang bisa berbahasa Inggris itu kan semua juga harus disiapkan ya Bu In. Ya. Seperti kita kan lagi belajar juga ya. Saya dan Bu Vivi lagi belajar bahasa Inggris bareng-bareng. Jadi kita kalau lagi chat ya di WhatsApp, Masya Allah ya kita suka bertukar. Bu Vivi, aku sekarang punya mentor bahasa Inggris, terus Bu Vivi kasih lihat video ini ya. Pokoknya kita itu memang dari klien, kemudian sekarang kita bersahabat baik, kemudian kita berorganisasi. Untuk apa teman-teman? Saya itu belajar banget dari Bu Vivi yang sudah menjadi pengusaha kelas internasional, tapi menisomaya kalau kata orang Sunda maya, kalau ketemu sama orang tuh saya kalau ke rumahnya Bu Vivi, biasanya tuh ya ibu dan bapak ya suaminya Bu Vivi Pak Cuncun mau masak mie itu beliau yang masak kemudian menyajikan ke kami. Ini mie saya Bu Iin, cobain katanya gitu. Maknya ya ada yang kayak begitu, itu yang saya benar-benar exciting banget. Kalau saya sering lihat banyak orang yang sudah ada di level Bu Vivi itu semuanya itu serba asisten rumah tangga. Tolong ambilin minum, tolong ambilin ini. Kalau Ibu Vivi mah enggak, teman-teman, Masya Allah. Itu yang saya merasa bahwa Bu Vivi itu cocok lah sharing inspirasi bersama teman-teman semua. Sudah ada di level ini, tapi tetap tidak pernah berhenti untuk berbagi dan someahnya juga nggak berhenti-berhenti gitu. Udah kelas internasional. Jadi, nah tadi yang saya sedang disampaikan sama Bu Vivi, yang pertama teman-teman ya, satu, mau jadi pengusaha internasional, teman-teman harus punya mental yang bagus.
Ya, jadi katanya mau jadi pengusaha internasional, tapi cuma bangun tidur aja masih mikir, aku mah ada orangnya bodoh gitu ya, aku mau orangnya juga naon atulah gitu kan, ya kumaha tuh bisa nyampe ke sana, mentalnya harus mental pemenang, ya mau kondisi kita seperti apapun, mentalnya harus mental pemenang. Yang kedua adalah pede, kalau saya lihat ya, Bu Vivi tadi pede ikut apa namanya itu pameran nasional, kemudian pameran internasional. Padahal kata ibu waktu itu juga bisnisnya masih belum sebesar yang lain gitu, tapi pede aja. Jadi kalau ibu-ibu di sini masih belum pede, mau bisa jadi pengusaha internasionalnya, kudu pede dulu. Yang jualan katel bisa kok kita ekspor katel ya. Yang jualannya kerupuk ya, kerupuk Bandung bisa diekspor gitu kan. Banyak banget produk-produk yang sebetulnya itu punya nilai jual. Kemudian yang ketiga adalah bangunlah networking. Kenapa saya sekarang ada di BNI Business Network Internasional dan nanti hari Jumat ada Ibu Grace juga yang ke sini ya, karena saya pun sedang membangun belajar dari teman-teman yang sudah mentalnya internasional, bisnisnya menginternasional. Saya juga tuh pengen kecipratan ya bisa menginternasional, walaupun kudu belajar deui gitunya, bahasa Inggris belajar lagi, nggak apa-apa. Yang penting adalah kita sudah punya semangat yang luar biasa, sehingga akhirnya Allah akan mudahkan jalannya. Ya, dan yang selanjutnya adalah terus berjuang tanpa henti. Ya, kalau ada orang yang berusaha mematahkan mimpi kita, biarin, buktikan bahwa kita pasti bisa. Ada orang yang hina-hina, Bu Vivi tadi malah ada orang yang fitnah, malah didatangin minta maaf. Ada yang berani kayak gitu. Ya, meren ibu-ibu di sini mah ada yang cuma nangis di pojokan, udah gitu meluk suaminya, udah gitu bilang geuleuh ke orang eta gitu kan. Tapi Bu Vivi mah dateng loh, datengin orangnya, kemudian malah minta maaf. Sampai mungkin orang yang mitnahnya, perasaan iya gue mitnah dia, kenapa dia yang minta maaf? Dari situ hubungannya akan terjalin dengan sangat baik. Siapa yang tahu bahwa yang fitnah kita ternyata bisa jadi partner yang luar biasa. Kenapa? Karena integritas kita yang di mata dia itu sangat luar biasa. Ada satu pertanyaan Ibu Vivi yang ditanya dari Ibu Haning. Ibu Vivi, bagaimana tips agar mental kita nggak mudah mental atau terlempar atau mudah dipengaruhi orang lain? Itu saja dulu pertanyaannya. Silakan Bu. Makasih, pertanyaan yang sangat luar biasa. Saya ingin memberikan tips ya. Kalau kita ingin menjadi seorang pengusaha, maka kita harus punya mental bahagia saat untung ataupun rugi. Ya, kalau kita ingin bermain, ya, kita harus punya mental kalah, senang, menang pun senang. Karena banyak orang yang sering kali gini, pengen main tapi nggak mau kalah. Itu nggak fair. Jadi setiap orang tuh harus punya mental gini. Oke, ini adalah bagian dari permainan gitu loh. Kalau kalah, kita harus besar hati menerima, lalu belajar lagi bagaimana supaya tidak kalah. Dan sebagai pengusaha, jangan gini, wah ketawa kalau untungnya lagi banyak. Tapi manyun gitu ya, terus wah marahin karyawan kita saat kita rugi gitu. Atau saat pandemik gini ya, pandemik gini bayangin ya, kalau kita dipercaya ratusan orang, 500 orang saat orang waduh ini kan harus juga dalam kondisi berat, kita harus punya komitmen juga tetap dibayar gitu ya. Kita nggak usah ngeluh, kita nggak usah bilang kok jadi gini ya, kayaknya nggak fair buat saya, kayaknya salah si ini, salah itu, nggak usah. Tadi dikatakan bagaimana saya mengalahkan orang yang jahat, kok kita bisa balas dengan kebaikan. Karena sebetulnya ibu-ibu, Tuhan itu memberi cobaan sama kita tidak akan melebihi kekuatan kita. Jadi saat kita mau belajar, enggak gitu loh. Saat ada orang fitnah saya, apakah saya dengan gampang? Enggak, ibu-ibu. Saya seminggu nangisnya Bombaynya juga. Seminggu saya enggak terima. Seminggu saya rasa sakit hati. Terus, tapi akhirnya saya pikir saya rugi juga ya kalau saya sakit hati, kan kita buka celah nih buat hati kita. Seperti seorang, saya pernah punya pemikiran begini. Ada satu cerita ya, ada tukang sampah ngelewat satu rumah ibu yang baru pindah rumah baru. Saat itu truknya lewat gitu loh, tahu-tahu dia tidak sengaja menjatuhkan kantong sampah di depan rumahnya persis.
Wah, ibu itu ngamuk. Mungkin pada waktu ibu itu ngamuk, supir truknya lagi keketawaan. Nggak tahu juga, ya, karena dia nggak tahu kalau itu membuat kesel yang dijatuhin sampahnya gitu. Akhirnya ibu itu kesel. Besok saya tunggu ya, gitu. Ini kalau truk sampah saya tunggu jam 6. Nggak datang-datang. Jam 8 nggak datang. Besok udah seminggu nggak ketemu terus. Dia taruh tong sampah itu di kantong sampah itu di kamarnya. Seminggu kemudian ibu itu meninggal karena dimakan ulat yang keluar dari sampah. Intinya, ibu-ibu, kalau kita disakiti orang, kalau kita diperlakukan tidak baik, jangan pernah taruh di hati kita, jangan pernah taruh di ruangan hati. Itu akan jadi busuk, itu akan jadi bau. Mungkin karena kita kesel, anak kita kena damprat, suami kita kena damprat, ya, karena kita jengkel padahal yang bikin kita kesel mungkin lagi ketawa-ketawa. Jadi mari kita obati luka hati kita. Kita mempunyai healthy heart. Kita berpikir dengan semua yang terjadi ini membawa pelajaran apa ya Allah gitu loh. Jadi akhirnya kita jadi besar hati dan akhirnya oh itu teh pelajaran ya ternyata gitu. Ngapain ya rugi gitu. Udah mah kitanya kalau misalnya ya kita jengkel jadi marah-marah jadi darah tinggi terus kita harus jadi harus berobat ke dokter rugi pisan kan ya. Terus belum uangnya keluar, terus belum kita stroke. Aduh, kebayang nggak ibu-ibu? Jadi kita harus tahu dulu, ngapain sih saya marah? Ngapain sih saya sakit hati sama orang itu? Jangan pusing dengan apa yang kata orang. Jangan pusing, yang penting hidup kita benar di tracknya. Dan kita menjadi manfaat untuk orang banyak. Itu mungkin Bu In bisa menginspirasi, bisa memikirkan, oh gitu ya, udahlah ngapain gitu mah sampah buang aja. Kita mah nggak mau ada sampah. Kita mah mau yang bagus-bagus aja kita masukin supaya semakin energi kita positif. Kira-kira itu. Baik, terima kasih Bu Vivi. Hari ini sangat luar biasa. Ada beberapa pesan yang mungkin sudah teman-teman tangkap dan siap-siap berubah lebih baik. Kalau mau kayak Bu Vivi, ya harus berkarakter kayak Bu Vivi ya. Jangan cuma pengen bisnisnya kayak Bu Vivi, tapi kalian masih gitu-gitu aja gitu ya. Masih suka nangis, masih nggak mau belajar, masih malas. Bu Vivi usianya 57 tahun, teman-teman ya. Dan Bu Vivi yang menyebabkan saya itu mau belajar lebih banyak. Aduh, Bu Vivi aja semangatnya belajar kayak begitu gitu kan, apalagi saya. Ayo belajar. Selalu seperti itu Bu Vivi, Masya Allah. Jadi teman-teman, kita ucapkan doa untuk Bu Vivi, mudah-mudahan selalu sehat, kemudian selalu semangat untuk berbagi, dan mudah-mudahan kembali semakin bertumbuh perusahaannya karena nilai sosialnya juga sangat besar. Terima kasih Bu Vivi sudah hadir di sini, Masya Allah. Kapan-kapan akan saya undang lagi dengan tema yang berbeda, karena topik Bu Vivi itu banyak. Salah satu yang paling saya suka dari Bu Vivi itu adalah tentang financial planner. Bagaimana membuat keuangan kita ini, ya nggak harus banyak sih, tapi kita bisa mengelola uang kita sehingga beranak terus ya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat Idul Adha, sampai ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.